Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu menciptakan dunia dan segala isinya, dan menciptakan kita ini untuk hidup enak sebenarnya, ya, bukan hidup susah, untuk hidup enak. Bisa bayangkan kalau Tuhan menciptakan kita di hari pertama, belum ada udara, belum ada atmosfer, belum ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, mau makan apa kita, ya? Tuhan menciptakan kita di hari terakhir, di mana segala sesuatu sudah disiapkan. Bahkan Tuhan menempatkan kita di tempat yang terindah. Kalau Bapak Ibu saudara baca Alkitab, bukan di Taman Eden sebenarnya, di Taman di Eden, itu beda. Karena kata Eden itu sendiri artinya tempat yang sangat menyenangkan. Di tempat yang sangat menyenangkan itu Tuhan buat lagi taman. Lalu Tuhan tempatkan manusia di situ. Sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, ditempatkan tempat yang paling indah. Dan saya percaya bahwa Taman di Eden itu adalah representatif kerajaan Allah yang ada di bumi. Kalau Amerika membuka kedutaan di Amerika, nah itu representatif Amerika di Indonesia. Nah, Taman di Eden itu adalah representatif kerajaan Allah yang ada di bumi. Dan Tuhan menempatkan manusia di situ supaya beranak cucu. Semua sudah disediakan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tuhan cuma bilang, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Celakanya, nenek moyang kita malah makan buah itu. Dan itulah sumber dari segala kesusahan hidup yang terjadi di dunia ini. Sejak awal sebenarnya Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup susah. Tapi boleh jujur, kita banyak menemukan keadaan yang susah atau yang enak. Jujur, susah kan? Ya, pusing, ya kan? Itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saja manusia bisa taat kepada Tuhan, hidup kita tidak seperti ini. Tapi yang terjadi adalah manusia tidak taat, dan apa yang terjadi? Dampak dari ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Dan akhirnya berdampak pada apa? Hubungan antara kita dengan sesama juga menjadi rusak. Jadi coba uji hati kita masing-masing. Ada nggak yang menyimpan sakit hati pada saudara-saudaranya? Ada nggak ya? Ada. Nah, itu berarti belum pulih dengan Tuhan. Ya. Ciri-ciri orang yang belum pulih dengan Tuhan, simpan sakit hati. Ya kan? Ya, simpan sakit hati. Jadi dampak dari dosa adalah hubungan antara kita dengan Tuhan menjadi rusak. Apalagi menjadi terkutuk. Kejadian 3 ayat 17. Hidup susah, cari rezeki tambah susah. Awalnya nggak begitu. Dosa mengakibatkan kita menjadi susah, di mana-mana susah. Istri saya waktu mestinya kita melahirkan nggak sakit loh. Istri saya waktu melahirkan Michelle, itu dia teriak satu RT bisa dengar loh. Saya sampai kaget. Satu rumah sakit bisa dengar gitu Bapak Ibu saudara. Ya, sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk semuanya berjalan dengan baik. Jadi apa? Dampak dari dosa adalah hubungan kita rusak dengan Tuhan, kita menjadi terkutuk. Lalu apa lagi? Diusir keluar. Tadinya di Taman Eden, diusir keluar. Nah, Rasul Paulus menggunakan kata digadaikan. Jadi waktu Adam dan Hawa lebih memilih taat kepada iblis, sebenarnya kita tuh sudah digadaikan kepada iblis. Tidak ikut Tuhan, ikut iblis, digadaikan. Kata Roma 6 ayat yang ke-16. Jadi ketika kita diusir keluar, nah iblis caplok kita. Ya, tadinya kita di Taman Eden, diusir keluar, berada di Taman Edan. Taman Edan ya udah di bawah kuasa iblis. Karena kita berada di bawah kuasa iblis, maka kita akan dihukum sama-sama dengan iblis masuk ke alam maut. Jadi Bapak Ibu saudara, ya saya katakan bahwa iblis itu malaikat yang memberontak terhadap Tuhan lalu diusir keluar. Dan mereka tidak mungkin bisa kembali ke sorga. Mereka akan menginap atau berada di alam maut selama-lamanya. Tapi dia mau ajak kita.
Jadi ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, mengadakan diri kepada iblis, maka kita berada di dalam kuasa iblis dan akan dihukum mati, masuk alam maut. Paling tidak ada 5 dampak yang jelek, dampak yang negatif ketika manusia tidak taat kepada Tuhan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Yang kedua, susah hidupnya, jadi terkutuk. Yang ketiga, diusir keluar dari hadirat Tuhan. Tidak mungkin orang lagi buat dosa hidupnya tenang, betul nggak? Tidak mungkin. Orang kalau sedang hidup dalam dosa, hidupnya nggak tenang, hubungan dengan Tuhan tidak baik. Lalu kita berada dalam kuasa iblis, lalu siap dihukum mati ke alam maut. Udah. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini, masuk neraka kita. Karena agama tidak pernah bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Agama hanya mengajarkan manusia untuk apa? Berbuat baik, kan? Agama mengajarkan manusia untuk hidup saleh. Agama mengajarkan kita untuk apa? Berikan persembahan yang terbaik. Mungkin perpuluhannya, persembahan korban syukurlah, atau mempersembahkan hewan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kesalehan hidup manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Lalu perbuatan baik, Roma 3 ayat 20 berkata bahwa manusia tidak dibenarkan Tuhan hanya karena melakukan perbuatan baik. Itu semua diajarkan agama, kan? Lalu apa? Orang Yahudi begitu bangga, oh kita bisa mempersembahkan kurban hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan berfirman melalui penulis kitab Ibrani, dalam Ibrani yang keempat, firman Tuhan katakan begini, tidak mungkin darah lembu jantan dan domba jantan itu menghapus dosa manusia. Perhatikan, 3 hal yang dilakukan oleh agama: mengajarkan orang untuk berbuat baik, mengajarkan orang untuk hidup saleh, dan mengajarkan orang untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tiga itu tidak bisa diterima di hadapan Tuhan. Kenapa? Standar Tuhan untuk perbuatan baik itu apa? Sempurna. Matius 5 ayat 48. Lalu standar Tuhan untuk kesalehan hidup dan persembahan kurban harus kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Saya boleh tanya di sini, pertanyaan ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara tapi juga untuk saya. Siapa di antara kita semua yang tidak pernah bohong? Tolong angkat tangan. Penghuni neraka semua kita ini. Iya, di sorga nggak ada tempat buat orang yang suka-suka bohong. Siapa di antara kita yang tidak pernah marah-marah? Ayo anak-anak, Kalisa suka marah-marah enggak? Pisti? Ya, masuk neraka semua kita. Di sorga nggak ada tempat buat orang yang suka bohong. Di sorga tidak ada tempat untuk orang yang pernah marah-marah, apalagi simpan sakit hati. Boro-boro ketemu Petrus bilang, simpan sakit hati nggak? Tuh, go, pergi. Nggak ada. Karena standar Tuhan untuk kesalehan hidup dan perbuatan baik harus sempurna. Makanya jawaban yang paling realistis adalah semoga Tuhan berkenan. Itu sangat realistis, kan? Ya. Semoga amal dan perbuatan baik kita diterima di sisi itu benar. Tidak pernah punya keyakinan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur ada kabar baik untuk kita semua. 2000 tahun yang lalu Tuhan Sang Pencipta rela datang ke dunia. Dan dalam peristiwa Natal dan hari ini kita boleh merayakan Paskah, itulah kabar baik bagi semua umat manusia. Kalau Kristus tidak pernah datang ke dunia, semuanya semoga mudah-mudahan. Saya nanti tutup dengan satu kesaksian yang saya sudah ceritakan juga buat jemaat, tapi saya merasa perlu juga supaya ada jemaat happiness punya bekal juga ketika ditanya orang. Tapi baik, apa dampaknya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, manusia tidak bisa menyelamatkan diri
dari kerusakan hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa menyelamatkan diri dari kutuk, tidak bisa menyelamatkan diri dari hukuman mati masuk alam maut. Tetapi pengorbanan Kristus, firman Tuhan katakan, pengorbanan Kristus sudah membebaskan manusia dari hukuman dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata bahwa Kristus mati ganti kita. Contoh ya, contoh aja nih Usi, katakanlah beta bikin salah banyak lalu dihukum mati. Lalu tiba-tiba Bung Fredrik datang ke penjara. Bung Oce, kapan Bung dihukum mati? Nanti beta juga yang mati par Bung. Nah, rela keseng? Rela keseng? Seng rela kan? Tapi antua datang ke penjara dan bilang, Bung Oce, beta yang mati juga. Lalu betul, pada saat eksekusi, antua yang dapat tembak. Padahal mestinya saya yang ditembak. Lalu saya tanya kepada teman yang master hukum, kalau kejadiannya seperti ini, saya perlu ditembak? Gak boleh. Eksekusi untuk saya sudah dilakukan, dan yang walaupun yang mati Bung Fredrik. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati ganti kita, masuk neraka kita semua. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata bahwa Kristus mati ganti kita. Makanya saya kalau khotbah di penjara tuh bisa darah tinggi. Ya, saya suka ngomong begini. Orang Kristen yang sudah tahu bahwa Kristus mati menanggung hukuman dosa kita, tapi masih sengaja hidup dalam dosa, itu nggak tahu diri. Tuhan mati menanggung hukuman dosa kita, tapi kita masih tetap sengaja hidup dalam dosa. Nggak tahu diri kan, Bung ya? Ada cerita, ini kisah benar sih. Saya diceritain oleh seorang pendeta dari Papua. Jadi ada wakil gembala di Papua, di daerah Sentani. Setiap hari Minggu dia sudah melayani hampir 20 tahun. Shalom, haleluya, selamat beribadah. Wah, manis sekali, salaman. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan ini, wakil gembala ini, didengar kabar beliau meninggal. Wah, gembala berpikir, wah ini kan hamba Tuhan yang setia, sudah hampir 20 tahun melayani bersama-sama, kita harus siapkan pemakaman yang baik buat hamba Tuhan ini. Lalu dengar kabar lagi, Pak Gembala, tapi meninggalnya di hotel. Pak Gembala masih berpikir positif. Ya kan boleh dong. Emang gembala nggak boleh, pendeta nggak boleh nginap di hotel. Lagi staycation kan boleh dong. Jadi masih positif. Lalu tiba-tiba dengar lagi, tapi meninggalnya dengan perempuan di kamar. Ya kan dengan istri, masa dengan laki-laki? Ya kan dengan istri, masih positif. Tapi breaking news, berita terakhir, ternyata meninggal di kamar hotel dalam keadaan yang tidak berbusana dengan perempuan yang bukan istrinya. Bapak gembala yang muka senyum, matanya terbelalak, orang Iriang mata sudah menyala, dia tambah menyala lagi begini. Lalu dia bilang, tetap kita harus lakukan prosesi pemakaman. Bapak Ibu Saudara tahu, di tempat pemakaman dia kutip ayat Ibrani 10 ayat yang ke-26. Bunyinya gimana? Kalau kita sengaja berbuat dosa, tahu tentang kebenaran tapi sengaja berbuat dosa. Kalau saya jujur aja, saya nggak berani khotbah begini, tapi dasar orang Papua, dia khotbah gini, dia yang lahat, dia bilang, hari ini kita sedang memakamkan orang yang pasti ke neraka. Wow, luar biasa. Dasar Papua kan, dia bilang, kalau saja dia pulang lalu minta ampun sama istri, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Kapan bisa minta ampun dalam keadaan telanjang begitu dengan perempuan yang bukan istrinya? Tidak ada kesempatan untuk minta ampun. Makanya hari ini kita memakamkan orang yang pasti ke neraka. Saya sih nggak berani khotbah begitu, Bung. Katanya sih, katanya rumah pendeta itu dibakar sama keluarga ini. Mungkin yang ngomong baik-baik aja sih, kenapa sih? Ya, tapi saudara tahu, besoknya setiap pagi
bapak-bapak dari gereja itu datang ke rumah pagi-pagi sekali. Pak Pendeta, tolong doain saya. Kenapa? Saya ini ada dosa. Dosa apa? Saya punya SIM pedas. Ibu boleh ketawa. Punya si maskot. Ngerti? Ngerti nggak Teo? Si maskot. Nah, ngerti ya? Punya simpanan. Udah bertobat daripada masuk neraka. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya Tuhan mati menanggung hukuman dosa kita, tapi bukan kita sengaja hidup dalam dosa dong. Bapak Ibu saudara. Dan kenapa Kristus disalibkan? Karena dia menanggung kutu ganti kita. Galatia 3 ayat 13-14 katakan bahwa tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan tidak sampai di situ saja Bapak Ibu saudara. Dia mencurahkan darahnya yang suci untuk menebus kita dari cengkraman kuasa iblis. Tahun 2010 saya diundang untuk khotbah Natal di Papua. Itu orang Papua itu punya kriteria kalau misalnya mau undang pendeta dari Jakarta. Kriteria pertama adalah apakah pernah masuk TV enggak? Masuk TV, gimana masuk TV? Nah kebetulan saya waktu itu sudah beberapa kali isi acara mimbar agama Kristen. Padahal cuma nonton TVRI di sana. Tapi kadang mereka pernah nonton saya di mimbar agama Kristen. Jadi oke, TVRI masuk. Yang kedua, ada syarat yang kedua. Pernah nggak ke Israel? Waduh. Kebetulan tahun 2008 tuh saya udah pernah ke Israel pertama kali. Dan oleh anugerah Tuhan udah 11 kali. Tapi mereka undang tahun 2010. Jadi dua syarat itu terpenuhi. Jadi syarat itu menentukan bahwa hotel mana yang akan mereka pilih gitu. Dan termasuk besarannya persembahan kasih. Jadi kayaknya dua kriteria itu sudah terpenuhi. Lalu akhirnya mereka telepon, Pak Pendeta, malam ini kami akan rapat untuk menentukan berapa persembahan kasih yang akan kami berikan kepada Pak Pendeta dan hotel mana. Waduh, saya paling gak suka kalau sudah ngomong soal persembahan kasih. Saya pikir buat saya berkat itu adalah pelayanan. Ya betul, ini banyak hamba Tuhan. Persembahan kasih itu bonus kan? Ada puji Tuhan, nggak ada keterlaluan. Salah ya. Nggak. Ada puji Tuhan, nggak ada. Haleluya, begitu Bapak Ibu saudara kan. Dan waktu mereka karena ngotot terus minta, dan saya bilang baik. Saya akan menyebutkan angka, dan saya percaya panitia Natal di Papua tidak bisa bayar saya. Waduh. Mereka bilang ngomong saja Pak Pendeta. Pendeta berbadan besar, pendeta nama besar juga kami pernah undang di sini dan kami sanggup. Saya bilang, pastikan kalian tidak mungkin. Karena saya agak marah juga, karena dia ngotot. Saya bilang, udahlah, ya, dia ngotot, dan karena dia ngotot, saya bilang baik. Tolong, saya kutip ayatnya dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tolong bayar saya seperti Kristus sudah bayar saya lunas. Mereka mulai getar-getir. Berapa ya? Berapa M ya? Berapa T ya? Tolong bayar saya dengan darah Yesus. Tidak ternilai. Mereka kaget. Aduh, mohon maaf Pak Pendeta kalau begitu. Bapak Ibu saudara, kita ini sudah dibayar lunas. Mau dikirim ke GBI Gang Becek kan, mau kemana ya pergi aja sudah. Ya kan? Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Dan Tuhan juga mendamaikan kita dengan Tuhan dengan darah. Karena darah Kristus yang suci itu menjadi darah pendamaian untuk mendamaikan kita. Dan tidak saja itu Bapak Ibu saudara, kita dipindahkan masuk kerajaan sorga. Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Jadi orang percaya, orang yang percayakan pengorbanan Kristus, masih di bumi saja kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Karena kita percaya pada Kristus, Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kalau ditanya, kalau meninggal kemana? Harus jawab, pasti ke sorga. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita sudah bebas dari penghukuman dosa, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita sudah bebas dari hukum Taurat, maka perjalanan kita pasti ke sorga. Bapak Ibu saudara, kematian Kristus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi kalau Kristus tidak pernah bangkit, sia-sia semua. Tapi kita bersyukur. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, kok kepadanya Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit menang atas maut, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memiliki kuasa kebangkitan untuk menang atas setiap masalah seberat apapun, dan juga menang atas kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang Kristen yang sejati itu, iblis takut sama kita, bukan kita takut sama iblis. Jadi kalau kita masih takut setan, nah itu berarti harus sungguh-sungguh renungkan lagi. Karena kalau di dalam Alkitab, iblis lihat Kristus, iblis takut. Mau apa dengan kami, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Nah, di dalam diri kita itu ada roh Kristus. Jadi kalau ada roh Kristus, seharusnya setan lihat kita, setan takut. Jangan kita lihat setan, kita takut. Jadi kalau ada yang takut setan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus itu membuka jalan yang pasti menuju sorga yang kekal. Saya mau cerita lagi ya. Sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa saya pikir ini baik buat teman-teman dari FNS, dan mungkin ada teman-teman yang baru hadir. Jadi waktu saya siaran di salah satu radio Kristen, ada seorang bapak ngakunya Pasar Ibu. Ada yang Pasar Ibu? Ibu Nainggolan ada marga Pasar Ibu nggak? Nah, oke. Nah, Pak Pasar Ibu ini WA begini. Pendeta Yosef, dulu saya seorang Kristiani, tetapi sekarang saya sudah menjadi, saya tidak bisa bilang nama agama ya, sudah pindah agama. Dia bilang gitu. Oke. Dan saya sudah menjadi pengusaha sukses di Pekanbaru. Kalau katakanlah WA-nya cuma sampai situ, ya sudahlah, urusan dia. Tapi dia ada WA tambahan. Itu yang membuat darah Kristus tercampur dengan darah Ambon. Dia bilang begini, Pak Pendeta Yosef, saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada buktinya. Sampai di situ saya masih tenang. Tapi ada kalimat terakhir yang bikin saya, aduh, darah tinggi naik mungkin 170 kalian. Dia bilang begini, Bung Freddy, hanya orang bodoh saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana nggak darah Ambon naik ya? Saya bilang, Pak, lalu dia ngomong keras, Bapak harus ikut agama saya. Wah, saya tawa panas. Tapi sudah mulai tutup dan saya bilang, Pak, dia mau telepon, saya bilang besok aja. Malam itu saya tidak bisa tidur. Mereka dia udah ngorok, semua udah ngorok, saya nggak bisa tidur. Saya berdoa gini, Tuhan, tolong saya supaya saya akan balas orang ini dengan emosi juga. Wah, saya sempat pikir, nanti kalau saya telepon saya bilang, sialan kamu yang ngatain Tuhan saya. Saya pikir-pikir percuma juga, ya kan? Lalu saya pikir, saya laporkan kamu kepada skrimnya. Saya pikir-pikir, minoritas, karena mungkin dibuang juga kan namanya. Tuhan, saya pikir lagi, dan Tuhan tolong dong kasih saya hikmah supaya saya bisa balas orang ini dengan emosi, supaya hidup saya juga tenang. Benar Tuhan kasih. Wah, saya udah gak sabar. Benar-benar pagi-pagi, untung ya, untuk pas saya waktu itu lagi ngantar anak-anak ke sekolah, jadi tidak di rumah. Kalau enggak kita bisa perang Malvinas, karena saya udah emosi banget kan. Jadi pas saya drop Jennifer gitu, saya masih di mobil, AC masih jalan, dia telepon. Nah, kesempatan saya parkir, saya udah emosi tinggi banget. Saya lagi emosi tinggi banget. Dia bilang, Pak Yosef, ini Pasar Ibu. Iya. Saya udah tunggu dia kan. Dia bilang, baik, gimana? Bapak sudah pikirkan untuk ikutin ajakan saya, ikut agama saya? Tenang lah. Ya, sabar dulu. Saya ada 4 pertanyaan. Saya harus jawab dulu sebelum saya ambil keputusan. Pertama, semalam Bapak bilang bahwa Bapak sudah menjadi pengusaha sukses. Saya mau tanya, kalau ada 2 teman Bapak yang baik menawarkan proyek yang besar, yang satu pasti, yang satu belum pasti, Bapak terima yang mana? Wah, pertanyaan ini dia sambar seperti kilat, sambar pohon kenari. Pengusaha butuh kepastian. Dalam hati saya, nenek-nenek juga tahu semua butuh kepastian kan? Iya, semua orang juga butuh kepastian. Tapi tenang Pak, tenang. Ini baru pertanyaan pengantar. Nah, kita masuk pada
3 pertanyaan yang sangat prinsip. Yang pertama, Bapak kan pasti punya pemimpin agama loh. Ya kami anggap pemimpin agama kami tertinggi, katakanlah kalau kita ngomong agama, Tuhan Yesus, ya kan? Saya bilang, Bapak kan punya pasti punya pemimpin agama. Mungkin Bapak panggilnya suhu kah, guru kah, nabi kah, rasul, saya tidak tahu. Dia bilang katanya dia sudah bolak-balik baca kitab suci dia. Saya bilang, setahu Bapak, ada nggak keluar dari mulut pemimpin agama Bapak itu yang berjanji kalau ikut agama ini pasti ke sorga? Wah, kalau pertanyaan pertama dia jawab seperti kilat. Saya bilang, ada nggak keluar dari mulut pemimpin agama Bapak yang berjanji kalau ikut agama ini pasti ke sorga? Saya tambah emosi kan. Dia mulai pikir-pikir, saya sih belum ketemu Pak, tapi dalam hati saya emang gak ada. Ya sudah. 1-0. Saya bilang yang kedua, Bapak kan punya kitab suci dong. Kami punya Alkitab. Tolong Bapak tunjukin 1 ayat saja. 1 ayat saja di dalam kitab suci Bapak yang menunjukkan kalau ikut agama Bapak ini pasti ke sorga. Dia pikir lama lagi. Saya kayaknya belum ketemu Pak. Dalam hati saya emang gak ada, tapi dalam hati ya. 2-0. Terakhir, saya bilang, Pak, orang Yahudi itu punya 613 aturan Taurat, ya. Dan mereka percaya kalau mereka bisa melakukan dengan sempurna 613 aturan Taurat, yang mudah-mudahan mereka diterima dan masuk surga. Nah, saya tahu, saya dengar juga bahwa agama Bapak ini kan punya aturan-aturan kan. Ada aturan ini, aturan itu. Kalau saya ikut agama Bapak dan saya ikut semua aturan 100%, tidak kurang, tidak lebih, Bapak jamin gak saya pasti masuk surga? Bapak kan ajak saya untuk ikut agama Bapak. Jamin gak? Lalu dia mulai berpikir, kalau surga itu adalah otoritas Tuhan, semoga amal dan perbuatan baik kita. Dia sebelum habis ngomong, saya bilang, pasti enggak. Belum selesai ngomong, oke, dia selesaikan amal dan jadi nggak pasti. Oke, Bapak tolong tempelkan HP rapat-rapat di telinga Bapak, dan ini jawaban saya. Bapak tahu? Firman Tuhan dalam Alkitab memberikan begitu banyak bukti bahwa Yesus Tuhan. Kolose 1 ayat 16 katakan bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Kalau Bapak bilang gak ada bukti, ini ada buktinya. Yang kedua, Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 8. Dan yang duduk di takhta tertinggi di sorga itu Yesus. Wahyu 4 ayat 1-11. Sebab itu keluar, saya omong lagi, keluar dari mulutnya sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Lalu saya bilang, semalam Bapak bilang saya bodoh, tapi saya mau melampiaskan emosi saya. Dan Bapak dengar ya, hanya orang goblok saja, hanya orang goblok saja yang mau berpindah dari kepastian kepada ketidakpastian. Di dalam Kristus kita menemukan jalan yang pasti ke surga, dan bukan mudah-mudahan. Bapak harus kembali kepada Kristen. Dia tutup telepon. Doa saya semoga dia jadi pendeta. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya saya bisa tenang, puas. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak dengar baik. Tidak ada kepastian ke surga di luar Kristus. Jangan bodoh tinggalkan imanmu hanya karena seonggoh wanita cantik, seonggoh tanah pria ganteng yang tidak seiman dengan kita. Tetap percaya Kristus, karena kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi setiap orang yang percaya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita.